mengucapkan banyak terima kasih karena pada kesempatan kali ini saya bisa sedikit berbagi, berbicara kepada saudari-saudara sekalian mengenai Santo Yosef, seorang tukang kayu. Saya akan memberikan presentasi ini. Ini adalah tulisan saya di majalah Rohani. Baik, kita mulai saja. Saya akan berbicara tentang Santo Yosef, seorang tukang kayu. Pertama-tama kita akan melihat lebih dulu pendahuluan. Kisah mengenai Yosef, seorang tukang kayu, dapat kita temukan dalam sebuah kitab apokrif yang berjudul The Story of Joseph the Carpenter, atau dalam bahasa Latin disebut sebagai Historia Josefi Fabri Lignari, yang ditulis sekitar abad ke-5 Masehi. Kitab ini diperkirakan disusun pada zaman Mesir Bizantin, bagian dari Kekaisaran Roma di wilayah Mesir dan sekitarnya, yang dimulai sekitar abad ke-3 sebelum Masehi hingga abad ke-7 Masehi. Teks asli kitab Historia Josefi ini ditulis dalam bahasa Boairik. Ini merupakan salah satu bahasa Mesir kuno, dan ditulis dalam alfabet Koptik, juga merupakan salah satu bentuk alfabet Mesir kuno. Selain dalam bahasa Boairik, masih ada salinannya juga dalam bahasa Arab. Kitab ini terdiri dari 32 paragraf atau 32 bab dan mengisahkan bahwa Yosef berusia 111 tahun ketika ia meninggal. Seluruh kisah Yosef dalam kitab ini diakui sebagai kisah yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya ketika ia berada di Bukit Zaitun bersama para rasul. Jadi kisah hidup Yosef di dalam kitab ini diklaim berasal langsung dari anaknya yaitu Yesus dan diceritakan turun-temurun dari generasi ke generasi hingga akhirnya sekitar 500 tahun kemudian dibukukan dalam manuskrip ini. Tentunya Gereja Katolik tidak memasukkannya dalam kanon kitab suci Perjanjian Baru kita. Namun, paling tidak kita bisa membaca sebuah tradisi mengenai Yosef yang hidup juga di kalangan Kristen perdana, di milenial pertama kekristenan. Kita dapat membacanya sebagai sebuah kekayaan sejarah literatur mengenai Yosef. Yang kedua, kita akan berbicara tentang Bukit Zaitun, karena kitab ini merupakan sebuah kisah yang disampaikan Yesus kepada para murid di Bukit Zaitun. Jadi di sini merupakan kisah antara Yesus dan para muridnya. Di sana, di Bukit Zaitun, Yesus mengisahkan seluruh hidupnya, termasuk kisah mengenai ayahnya ini, yaitu Yosef. Yang menarik dari kitab ini, di awal-awal kitab, penulis justru mengisahkan Yesus yang mengutus para muridnya di Bukit Zaitun. Di sana pun juga berbicara tentang Roh Kudus. Di Bukit Zaitun itu, para rasul pun dijanjikan akan diurapi oleh Roh Kudus. Setelah memperoleh Roh Kudus, para rasul pun mendapatkan perutusan untuk berkhotbah dengan tujuan mengajak para pendengarnya untuk bertobat. Dan isi pertobatan ini digambarkan dengan sangat puitis. Lebih baik seseorang menemukan secangkir air di dunia yang akan datang daripada seluruh kekayaan di dunia saat ini. Sebuah jejak kaki di rumah Bapa pun lebih baik daripada seluruh kekayaan di dunia ini. Dan lebih lagi, 1 jam sukacita orang yang adil lebih baik daripada 1000 tahun tangisan dan ratapan para pendosa. Isinya ingin menunjukkan bahwa setiap manusia perlu untuk bertobat. Pertobatan inilah yang juga ditulis dalam kitab ini, dan ini juga merupakan kata-kata Yesus kepada para murid untuk mereka pun juga ikut bertobat. Nah, setelah itu semua disampaikan oleh Yesus tentang perutusan, pertobatan, lalu ia juga mengisahkan kisah hidup tentang ayahnya, Yosef. Dan ia pun berkata, dan aku akan mengatakan kepadamu kisah hidup ayahku Yosef, yang sangat dihormati
sebagai seorang tukang kayu. Jadi sebetulnya Yesus ingin berbicara tentang, aku ingin berbicara tentang ayahku yang seorang tukang kayu. Dan disinilah kitab ini menulis tentang kisah-kisah itu. Salah satu kisah yang disampaikan Yesus menurut kitab ini, yaitu kisah antara Yosef dan Maria. Yang menarik di sini digambarkan, ada seorang pria bernama Yosef di paragraf kedua, yang tinggal di kota Bethlehem, sebuah kota Yahudi yang merupakan rumah Raja Daud. Ia telah belajar kebijaksanaan dan keterampilan pertukangan. Yosef telah menikah di mata Tuhan, dan istrinya telah memberinya putra dan putri, 4 anak laki-laki, 2 gadis. Jadi di sini kita bisa melihat Yosef itu tinggal di Bethlehem, lalu juga ia belajar kebijaksanaan dan pertukangan, dan ternyata Yosef sudah menikah, punya 6 anak, 4 laki-laki, 2 perempuan. Di paragraf yang kedua ini juga dikisahkan bahwa istrinya meninggal ketika Yakub itu anaknya masih kecil. Ia adalah orang benar yang memuji Tuhan dalam segala hal, dan ia bekerja dengan kedua putranya dalam usahanya sendiri, yang memberi nafkah dan menurut hukum Musa. Jadi di sini Yosef itu betul-betul bekerja bagi anak-anaknya, dan dia sangat taat pada hukum Musa. Lalu Yesus mengatakan, pria inilah ayah manusiawi saya, my human father. Dengan dialah ibuku Maria bertunangan. Jadi bahkan Yesus juga menceritakan bahwa di sini Yosef sudah menjadi duda, lalu dia menikah dengan Maria. Di paragraf ketiga dan keempat, kita bisa menemukan kisah mengenai Maria. Maria digambarkan sebagai seorang gadis yang baik, terberkati, menjadi pelayan Tuhan di Bait Allah selama 9 tahun sebelum bertunangan dengan Yosef. Dan bahkan Maria juga digambarkan sebagai seorang gadis yang menjaga kemurnian dirinya untuk Tuhan. Jadi kita bisa belajar dari kitab ini bahwa ternyata Maria yang murni itu di masa jemaat perdana pun sudah dikenal dan bahkan terekam dalam tulisan ini. Tetap di paragraf yang sama, paragraf 3 dan 4, digambarkan bahwa Maria itu hidup dengan sangat sederhana dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu maksudnya bukan Tuhan itu menakutkan, melainkan sebuah gambaran bahwa orang itu percaya akan Tuhan atau dia itu beragama. Kalau zaman sekarang kita bisa mengatakan kamu beragama atau tidak. Nah, pada saat itu orang bisa dikatakan kamu takut akan Tuhan atau tidak. Itu maksudnya kamu beragama atau tidak, percaya pada Tuhan atau tidak. Jadi dikatakan bahwa Maria ini sangat sederhana dan percaya pada Tuhan. Dan lalu para imam ini menjadi mak comblang gitu ya, menjodohkan Maria yang orang baik ini dijodohkan dengan Yosef juga. Yang bagi para imam, khususnya mereka yang ada di Bait Allah, melihat kayaknya Maria dan Yosef ini pas. Lalu mereka akhirnya pun bertunangan. Akibat mak comblang gitu ya, para imam di Bait Allah. Selain itu, selain kisah antara Yosef dan Maria, kita juga bisa melihat kisah antara Yosef dan Malaikat Gabriel. Di paragraf 5, kita akan melihat terlebih dahulu bahwa Yosef itu terpukulnya setengah mati. Di paragraf 5 dikisahkan bahwa Yosef itu begitu terpukul dan takut karena mengetahui bahwa Maria tunangannya telah hamil 3 bulan. Bayangkan, tunangannya belum menikah, tiba-tiba hamil. Begitu terpukulnya hati Yosef. Hal ini membuatnya begitu stres, bahkan sampai tidak mau makan dan minum. Jadi gambarnya sangat manusiawi. Seorang laki-laki yang namanya Yosef ini menemukan tunangannya sudah hamil 3 bulan, dan dia yakin itu bukan dengan dia. Bagaimana tidak terpukul, bagaimana tidak stres. Orang yang akan dinikahi ternyata sudah hamil lebih dulu. Bahkan dia tidak mau makan dan minum. Jadi gambarannya ini sangat manusiawi. Dan di paragraf ke-6,
Baru sudah itu kita bisa melihat bagaimana malaikat ini menemui Yosef. Dan Yosef ditemui di dalam mimpi, dan Gabriel, malaikat yang datang itu datang tengah malam dalam sebuah penglihatan kepada Yosef. Bahkan di sini digambarkan bahwa Gabriel ini merupakan malaikat agung sukacita. Gabriel pun bersabda kepada Yosef, "Yosef, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus." Kita bisa melihat di Injil Matius, kurang lebih sama kisahnya. Lalu juga ditambahkan di sini bahwa anaknya ini nanti akan memerintah semua bangsa dengan tongkat besi. Nah, di sini kita bisa melihat atau membandingkannya dengan kitab Wahyu. Setelah Gabriel mengatakan itu, Yosef bangun dari tidurnya dan Yosef melakukan apa yang dikatakan Gabriel, mengambil Maria sebagai istrinya. Ini kita bisa lihat di Injil Matius misalkan. Selain itu tadi, Yosef dan Maria, Yosef dan Gabriel, dalam kitab ini pun kita bisa menemukan situasi politik pada waktu itu, di mana Yosef itu hidup dalam situasi itu. Contohnya dalam paragraf 7 dan 9, Yosef itu dikisahkan berjalan dengan Maria ke Bethlehem. Karena pengaruh situasi pada waktu itu. Ada sensus penduduk. Jadi kita bisa melihatnya juga di Injil Lukas. Jadi kurang lebih sama. Jadi kita bisa melihat ada hal-hal baru dikisahkan mengenai Yosef, tapi ternyata ada juga kaitannya dengan Injil-Injil yang sudah ada sebelumnya. Selain itu juga dikisahkan di paragraf ke-8, bagaimana setan menasihati Herodes Agung, ayah Arkelaus, yang telah memenggal kepala saudara Yesus tercinta, yaitu Yohanes Pembaptis. Setelah peristiwa itu, paragraf ini juga menjelaskan bahwa Herodes mencari Yesus untuk membunuhnya juga. Karena Herodes menyangka bahwa Yesus berasal dari kerajaan dunia ini. Nanti bisa mengganggu kekuasaan Herodes ini. Lalu setelah itu ada kisah di mana Yosef diceritakan mendapatkan sabda Bapa di surga dalam sebuah penglihatan, di mana ia diminta untuk pergi mengungsi ke Mesir. Kita bisa lihat juga di Injil Matius. Nah, ini yang menarik di paragraf 8 ini. Ini agak sedikit membingungkan, karena kronologis dua kisah ini berbeda dengan yang kita temukan di Perjanjian Baru. Kisah mengenai pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis, lalu juga kisah pengungsian Yesus ke Mesir. Jika kita melihat di kitab Historia Yosefi ini, tampak sekali bahwa pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis itu terjadi sebelum Yesus mengungsi ke Mesir. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis itu dipenggal, ditempatkan setelah peristiwa Yesus ditolak di Nazaret. Jadi, Yohanes Pembaptis itu dipenggal ketika Yesus sudah melakukan karya pelayanan publiknya di depan khalayak umum. Jadi, kitab Historia Yosefi ada samanya dengan kitab-kitab yang kita bisa temukan dalam Perjanjian Baru, khususnya kitab Injil, kitab-kitab Injil. Tapi di sini juga kita bisa menemukan perbedaannya, terutama di paragraf 8 ini. Selain dengan politik, Yosef itu juga dikisahkan pada waktu masa tuanya. Di sini kita bisa melihat mulai paragraf 10 sampai 29 itu kita bisa melihat kisah-kisah mengenai masa tua Yosef dari sudut pandang Yesus sebagai seorang anak. Yosef digambarkan masih bugar hingga akhir usianya. 111 tahun. Dia masih sehat dan sangat bugar. Matanya tidak menjadi redup, tidak ada satu gigi pun yang membusuk di mulutnya. Ia tidak kehilangan pemahaman dan kebijaksanaannya. Namun ia seperti seorang pemuda. Jadi gambarannya, Yosef di usianya yang 111 tahun ini masih sangat sehat, bugar. Selain itu, Yesus pun mengatakan bahwa dirinya selalu taat pada Yosef dalam segala hal. Aku memanggil Maria ibuku dan Yosef ayahku. Aku sangat mencintai mereka. Ini kita bisa melihat di paragraf 11.
Di sini kita bisa melihat sebuah afeksi dari Yesus yang sangat mendalam kepada kedua orang tuanya. Aku sangat mencintai mereka. Ini jarang terjadi dan jarang ditulis di dalam Perjanjian Baru mengenai afeksi Yesus. Ada satu dua hatinya tersentuh misalkan. Yesus tergerak untuk membantu, menolong, menyembuhkan orang sakit. Tapi di sini lebih dalam lagi mengenai afeksinya kepada kedua orang tuanya. Lalu di paragraf 12 dan 13, kita bisa menemukan pergulatan Yosef sebagai seorang pribadi di hadapan Allah. Malaikat itu datang di akhir-akhir hidupnya dan mengatakan bahwa ia akan meninggal di tahun itu. Ketika Yosef tahu dia akan meninggal pada tahun itu, jiwanya sangat hancur. Dan ia pun segera pergi ke Yerusalem dan berdoa di Bait Allah. Di sini di paragraf 15, kita bisa melihat juga bahwa dengan jelas kapan Yosef itu meninggal. Dikatakan pada tanggal 26 Epip, tapi tahunnya tidak jelas. Epip merupakan bulan ke-11 dari penanggalan Mesir dan Koptik kuno, dan jika memakai penanggalan Gregorian, kemungkinan tanggal 26 Epip itu berarti sekitar tanggal 2 Agustus, sekitar itu. Jadi Yosef itu meninggal sekitar tanggal 2 Agustus. Sesaat sebelum Yosef meninggal, dia berteriak dengan keras kepada Tuhan. Yosef mengakui bahwa putranya adalah putra Allah dalam kebenaran dan sang anak manusia pada saat yang sama. Jadi di sini Yosef itu mengatakan kepada Yesus sebelum dia meninggal, bahkan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhannya. Yesus Tuhanku, Yesus Raja kebenaranku, penyelamatku yang baik dan penuh belas kasihan. Yesus pembimbing, pelindung. Yesus yang memiliki sesuatu dalam genggaman kebaikannya. Mata yang melihat, telinga yang mendengar. Dengarkan aku hari ini, aku hamba-Nya. Aku memohon kepadamu, aku meneteskan air mataku di hadapanmu. Engkau adalah Yesus Kristus penyelamat jiwa, raga, dan roh. Jangan salahkan aku, hamba, dan tukangmu. Kita bisa membayangkan orang tua kita atau bapak kita mengatakan seperti ini. Dan itu yang dialami oleh Yesus, dan dia tidak dapat menahan air matanya, dan dikisahkan bahwa Yesus pun menangis pada waktu itu. Jadi ini afeksi dari Yesus sangat kelihatan. Dia mengatakan mencintai orang tuanya. Sekarang Yesus bahkan menangis, tidak dapat menahan air mata. Ketika mendengar wasiat Yosef, ayahnya, yang akan segera meninggal. Dan akhirnya di penutup, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Kitab apokrif mengenai kisah Yosef sang tukang kayu ini mungkin tidak ada di dalam Alkitab. Namun kisah ini bisa menunjukkan beberapa hal yang sangat menarik untuk dicermati. Yosef tidak banyak bicara di dalam kitab ini. Meskipun kitab ini khusus bercerita mengenai dirinya, tapi kitab ini berbicara dari orang yang ketiga, yaitu Yesus putranya. Ketika Yosef berbicara, yang menarik adalah doa kepada Allah dan pengakuannya akan Yesus sang juru selamat. Selain itu tidak ada lagi. Kebanyakan kisah Yesus yang menceritakan ayahnya. Jadi di sini Yosef benar-benar digambarkan sebagai seseorang yang sangat sederhana, pekerja keras, penuh dengan afeksi dan tidak banyak bicara. Dan selain itu, apapun yang dilakukannya itu sesuai dengan hukum Musa dan sangat taat pada Allah. Jadi tidak mengherankan kalau Yesus juga meneladani apa yang dilihatnya selama ini. Yesus melihat sosok orang tua yang membesarkan dirinya, yang dipenuhi dengan ketaatan pada Allah, pada hukum Musa. Akhir kata, Yosef sang tukang kayu itu adalah sosok sederhana yang mengambil bagian dalam misteri keselamatan Allah. Dengan caranya yang sangat khas, membesarkan sang juru selamat dengan teladan hidupnya sehari-hari sebagai tukang kayu. Terima kasih. Semoga pemaparan singkat dan sederhana ini bisa memberikan sebuah wawasan
dan juga sebuah kedalaman bahwa iman akan Yosef itu begitu besar terhadap Yesus dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih. Marilah kita renungkan kembali betapa Allah pun bekerja di dalam diri orang yang tidak banyak bicara, yang berada di belakang layar. Tapi ternyata perannya sangat besar bagi karya keselamatan umat manusia. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.